Hai semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi kelas 8 semester 2 yaitu menentukan jenis segitiga. Yuk disimak videonya. Sebelum itu, yuk kita kenalan. Kenalin ya, nama aku Argen Carvo Valenzio dengan NIM 2001309 Prodi Pendidikan Matematika kelas A tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Kalian sudah mempelajari teorema Pythagoras bukan? Setelah mempelajarinya, ada pertanyaan nih. Apakah teorema Pythagoras bisa berlaku untuk semua segitiga? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita buktikan. Untuk yang pertama, sediakan lidi dan potong menjadi berbagai ukuran, antara lain 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 13 cm. Untuk langkah kedua, ambillah 3 lidi dengan panjang masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut. Kemudian amatilah segitiga yang terbentuk. Untuk langkah ketiga, ambillah 3 lidi dengan panjang masing-masing 8 cm, 12 cm, dan 13 cm. Buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut. Kemudian amatilah segitiga yang terbentuk. Untuk langkah keempat, ambillah 3 lidi dengan panjang masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut. Kemudian amatilah segitiga yang terbentuk. Berdasarkan segitiga yang sudah kita buat, apa sih hubungan panjang ketiga sisi segitiga tersebut? Pada segitiga pertama dengan sisi-sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Mengapa demikian? Karena jika menggunakan teorema Pythagoras dengan A sama dengan 6 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 10 cm akan memenuhi teorema tersebut. Pada segitiga kedua dengan sisi-sisinya 8 cm, 12 cm, dan 13 cm akan membentuk sebuah segitiga lancip. Mengapa demikian? Karena jika A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan lebih besar daripada C kuadrat. Dengan A sama dengan 8 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 13 cm. Pada segitiga ketiga dengan sisi-sisinya 6 cm, 8 cm, dan 12 cm akan membentuk segitiga tumpul. Mengapa demikian? Karena jika A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan kurang dari C kuadrat. Dengan A sama dengan 6 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 12 cm. Dengan demikian didapat definisi. Yang pertama, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, segitiga lancip adalah segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Bagaimana ya kalau kita membuat suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya 2 cm, 2 cm, dan 4 cm? Untuk mengetahuinya, ayo kita buktikan. Ambillah 3 lidi dengan panjang masing-masing 2 cm, 2 cm, dan 4 cm. Buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut. Kemudian amatilah segitiga yang terbentuk. Dapat kita lihat gambar di sebelah kanan dengan sisi-sisinya 2 cm, 2 cm, dan 4 cm, maka tidak akan membentuk suatu segitiga. Mengapa demikian? Untuk membentuk suatu segitiga ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Jadi, sembarang segitiga dapat dibentuk dengan syarat jumlah dua sisi yang pendek lebih besar dari sisi yang panjang. Dengan kata lain, A ditambah B lebih besar dari C. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Untuk menjawabnya tidak sulit. Kita misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C,
maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C sama dengan 38 cm. Kita hitung, C kuadrat sama dengan 38 kuadrat sama dengan 1444. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat sama dengan 289 ditambah 625 sama dengan 914. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti segitiga yang dimaksud bukanlah segitiga siku-siku. Nah, karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Selanjutnya, untuk mengasah kemampuan kalian, ada latihan soal nih. Jadi soalnya itu, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 3 cm, 5 cm, dan 6 cm, termasuk segitiga jenis apakah itu? Oke, sebelum lanjut ke penyelesaiannya, coba kalian kerjakan soal tersebut. Kemudian stop video ini dulu. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, setelah kalian mengerjakan, yuk kita lihat apakah jawaban kalian benar atau tidak. Oke, untuk penyelesaiannya sama ya kayak di contoh tadi. Kita misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C. Maka A sama dengan 3 cm, B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 6 cm. Kita hitung C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Kita hitung lagi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 9 ditambah 25 sama dengan 34. Karena C kuadrat lebih besar A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Oke, ini adalah kesimpulannya. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga lancip. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga tumpul. Kemudian kita dapat definisi. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Oh iya, jangan lupa A ditambah B harus lebih besar dari C. Oke, sekian penjelasan saya mengenai materi kelas 8 semester 2 yaitu menentukan jenis segitiga. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.